Oke, baik. Bisa kita mulai belajar siang hari ini? Nggak bisa. Ada, Pak. Nggak apa-apa. Ayo kita baca doa dulu ya yang kami ini silakan. Baca doa dulu. Belum apa tuh? Minum obat. Aduh, bisa belum lagi. Ya baik, kita baca doa dulu sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Kita baca surah Al-Fatihah, Al-Qaryah, Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Qaryah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man sakulas mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffas mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur wa hussina ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma izin la khabir. Sadaqallahul azim. Baik, kita hari ini belajar apa? Fikih dan tarikh Islam. Ya. Fikihnya sampai mana? Dari Islam, Pak, dari Islam. Halaman berapa? Dari Islam Halaman berapa? Kemarin tadi buku Pak, sekarang dari Islam. Tarikh Islam sekarang.
Sampai halaman berapa kemarin takrif Islamnya? Oke, ya. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa? 27 sampai halaman 27. Menjawab soal kemarin ya. Okey, baik. Okey, baik. Ustaz sambil apa namanya? Sambil baca, sambil didengarkan ya. Ustaz yang baca ya. Nanti baru kita jawab soal setelah ini ya. Baik, saya bacakan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang pertama itu adalah yang kita teladan. Apa yang makna teladan? Yang patut kita contoh ya apa maksudnya? Jadi ada beberapa hal yang mesti kita contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kecil dan remaja ya. Jadi pertama, teladan selama dalam asuhan Halimah berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan melalui asuhan Halimah Sa'diyah, Aminah ibunya, Abdul Muthalib kakeknya serta pamannya Abu Thalib, tertanamlah sifat-sifat terpuji pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam giat bekerja. Seperti apa? Menggembala domba. Kemudian terbiasa menghadapi kesulitan hidup. Tahu sulit hidup? Nih kalau kita misalnya pergi sekolah, kalau enggak diantarin sama orang tuanya, kalian sekolah atau enggak? Enggak boleh. Harus ke sekolah. Ini namanya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW terbiasa dengan menghadapi kesulitan hidup. Halaman 28 tadi. Ya, kemudian apa lagi? Sabar dalam menghadapi cobaan. Tahu cobaan? Ya, sesuatu yang mesti diuji pada diri kita. Apa tu cobaan? Misalnya hilang pena, ya kan? Jatuh, kenapa? Lutut. Terus sabar ya. Dan apa lagi? Jujur dalam perbuatan. Ini sulit dan apa Ustaz? Ni kalau ada orang menanya kalian, ada PR? Apa jawab kalian? Enggak ada. Tahu-taunya ada. Besok kalau ada PR-nya dibilang ada. Mesti jujur dan apa Ustaz? Jadi dalam setiap perbuatan kita, ucapan kita, Pak Ustaz, kok mesti kita jujur? Kan kita sama-sama bisa ngomong di diri kita itu yang akan dihisab adalah ucapan kita, perbuatan kita. Kalau kita sudah bisa ngomong, maka ucapkanlah mulut kita ini gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Tak boleh bilang nama orang, nama orang tua orang kat temannya, tak boleh. Ya, kenapa tak boleh Pak Ustaz? Karena membilang nama orang tua kalian itu tidak masuk dalam menghormati. Dibilangnya, si Fulan katanya kan, tak pakai pangku, ya kan, tak boleh. Harus bilang sana. Ini sama dengan kalian. Kalau misalnya kalau manggil Pak Ustaz, misalnya Pak Ustaz Rijal, sopan tak? Sopan, tapi kalau bilang, Rijal, sopan tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ya, tadi tidak termasuk dalam perbuatan menghormati orang yang tua. Ya, gitu ya. Jadi kita tadi cobaan jujur, kemudian dalam perbuatan jujur dalam perbuatan, sopan santun dan lemah lembut dalam perkataan. Jadi tak boleh kita suka membentak. Suka kalian membentak? Marah-marah suka? Itu tak boleh. Tak apa-apa, minumlah ya. Ya. Jadi gitu ya. Dalam ucapan kita nak Pak Ustaz, biasakan lembut-lembut. Ya. Jangan suka membilang temannya dengan ucapan yang kasar. Tak boleh. Misalnya, kau piket, tak boleh gitu. Piketlah, baiklah, lemah lembut. Sesama
Sesama teman. Bisa? Bisa ya? Oke, siapa yang melakukan hal-hal yang baik akan apa? Akan mendapat pahala. Nah, sebaliknya, kalau orang yang tak melakukan perbuatan yang baik dapat apa? Dapat dosa. Oh, kok Pak Ustaz, ada nggak kita nih nggak dapat apa-apa Ustaz? Nggak ada. Ustaz datang ke sini, Ustaz menjelaskan pelajaran. Kira-kira Ustaz dapat apa? Dapat pahala. Ustaz datang ke kelas ini, Ustaz diam aja, nggak berkata apa-apa. Ustaz dapat apa kira-kira? Hah? Dapat Kenapa dapat dosa Pak Ustaz? Ustaz enggak, tugasnya menjelaskan pelajaran kepadamu. Kok dapat dosa Pak Ustaz? Ustaz enggak menjalankan tugasnya. Jadi hidup kita ini cuma ada dua, dapat dosa, dapat pahala. Datang kalian kepada orang tua kalian, ya kan? Datang orang tua kalian minta bantu beli gula. Nak, belikan gula sebentar. Pilihannya cuma dua, ya kan? Kalau kalian ikut dapat pahala. Kalau kalian bantah dapat dosa. Nah, gitu. Ada nggak dapat apa-apa? Ada nggak? Nggak ada. Mesti cuma pilihan. Ya, makanya kita tuh nanti di akhirat dapat surga atau neraka. Nggak ada yang namanya, Pak Ustaz, saya nggak mau ke neraka, nggak mau ke surga, saya diam aja lah di jembatan Siratul Mustaqim. Boleh nggak? Tidak boleh. Nggak ada yang kayak gitu Pak Ustaz. Sampai waktu yang kita masuk surga. Sampai waktu yang kita meninggal dunia, kita meninggal dunia. Memangnya kita bisa hidup abadi di atas dunia ini? Tidak bisa. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kemudian selama berada dalam asuhan Halimah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyusahkan orang lain. Tahu menyusahkan orang lain itu? Apa maknanya? Misalnya nih, kita lagi gotong royong, teman-teman lagi bersih-bersihin, tiba-tiba kalian main dalam kelas. Teman lagi nyapu, itu namanya menyusahin, namanya kayak gitu tuh. Misalnya ada guru bilang kalian baris yang rapi, tiba-tiba kalian main kejar-kejaran dalam itu. Boleh enggak? Itu namanya menyusahin. Atau gini, Ustaz lagi menerangkan pelajaran, tiba-tiba kalian ngomong, besok lo kita main ini, besok gini. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu namanya apa? Menyusahin orang gitu ya. Nah, baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW selama tinggal dalam asuhan Halimah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyusahkan orang lain, termasuk Halimah sendiri dan keluarganya. Bahkan Halimah merasa semenjak mengasuh Nabi Muhammad SAW, rezekinya semakin bertambah dan melimpah. Makna rezeki bertambah dan melimpah itu apa maknanya Pak Ustaz? Dapat rumah mewah kah? Dapat mobil kah? Dapat apa lagi? Tidak semua itu termasuk dengan rezeki yang bertambah dan melimpah. Termasuk salah satu rezeki itu apa Ustaz? Biasanya kalian dalam rumah itu adik-beradik misalnya, kalian punya abang semuanya? Enggak punya kakak? Punya kakak. Kan? Ya, kan? Kalian punya kakak, punya abang di rumah, ya kan? Yang biasanya sering berantem. Itu namanya enggak rezeki melimpah. Tiba-tiba, ya kan? Kakak kalian akur dengan kalian, ya kan? Baik, itu namanya rezeki yang melimpah. Itu rezeki aja Pak Ustaz. Jadi kehidupan yang tenang itu juga rezeki. Itu yang dicari orang. Karena apa? Karena ada orang kaya. Ada orang kaya tapi hidupnya tak tenang. Bisa enggak? Kenapa bisa terjadi? Karena itu tadi tidak ada ketenangan dalam rezeki. Ada enggak kayak gitu? Ada Pak Ustaz. Nah, bahkan kita yang hidup lebih sederhana bisa hidup tenang. Ya, jadi jangan semua rezeki itu dipandang materi atau duit atau rumah mewah atau kendaraan mewah, ya. Itu hanya sebagian daripada rezeki. Misalnya nih, kalian punya duit banyak, punya mobil mewah, punya duit untuk beli makanan yang enak-enak, tapi kalian tidak bisa makan enak-enak.
Dimakan nanti tegang, maksudnya pusing gitu kan? Ada gitu tak? Kalau kita namanya asam urat, ya kan? Ada kan? Apa lagi? Tak boleh makan daging kambing, tak boleh makan ayam, tak boleh makan yang enak-enak, tak boleh. Cuma dibolehi makan, misalnya ubi jalar, ya kan? Rebus ubi jalar, ya kan? Boleh tak? Enak lagi gitu? Tidak, tidak enak. Itu tadi bukti rezeki itu tidak semuanya daripada duit atau uang. Duit banyak, tapi tidak boleh makan yang enak-enak. Gimana rasanya? Hah? Ya enggak enak lah Pak Ustaz. Dengan ada orang misalnya lagi musim buah durian. Lagi musim buah durian nih, banyak, tapi tidak boleh makan durian. Kenapa tidak boleh? Misal taknya tensinya naik, habis itu pusing. Itu namanya apa? Hah? Itu tadi rezeki tadi. Rezeki tadi itu tidak semua yang mewah-mewah tadi, makanan yang enak-enak tadi itu termasuk daripada rezeki. Jadi kalau kita bisa makan sepuas-puasnya, beribadah dengan tenang, itu salah satu termasuk daripada rezeki ya. Baik. Kemudian dalam pergaulan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyakiti orang lain. Ini mesti kita contohnya anak Pak Ustaz. Kira-kira sama-sama kalian ni pernah tak saling menyakiti? Pernah. Apalagi temannya lagi nulis diganggu, ya kan? Pensilnya dibuang-buang. Itu tak boleh anak Pak Ustaz ya. Mesti kita contoh Nabi Muhammad itu dulu juga punya teman bersahabat dia dengan anak-anak Siti Halimah, tapi dia tidak pernah menyakiti. Ya, kemudian segala perbuatannya selalu terpuji, tidak pernah berbuat maksiat. Nah, itu tadi anak Pak Ustaz. Tidak berbuat maksiat apa? Berbohong, menjahili temannya. Ini temannya lagi duduk, berdiri sebentar, diambilnya kursi, ya kan? Dikerjanya temannya mau duduk, jatuh lagi. Boleh lagi itu? Tak boleh. Tak boleh gitu anak bos ya. Kemarin Ustaz dapat Dapat berita itu ada temannya lagi duduk, kemudian berdiri kan dikerjain sama temannya, diambilnya kursinya, dibawanya ke sana kan. Tiba-tiba temannya mau duduk, dia plong, jatuh, terhentak. Akhirnya apa? Sakit, kemudian dia masuk rumah sakit. Itu akibat bercanda. Kira-kira kayaknya biasa saja, padahal tidak. Tidak sengaja Pak Ustaz. Kalau sudah seperti itu, sudah masuk rumah sakit, itu ceritanya sudah lagi tidak bercanda. Makanya bercandanya jangan berlebih-lebih. Nah Pak Ustaz, kayak gitu masuk rumah sakit, apalagi melempar batu, mentembak karet, anda boleh tu, ya kan? Anda boleh itu, takut nanti kena mata, anda boleh. Ya gitu ya. Jadi kalau bermain jangan bercandanya berlebih-lebihan. Kemudian apa lagi? Oleh kerana itu Nabi Muhammad SAW terkenal dengan julukan Al-Amin. Jadi dengan begitu Nabi Muhammad SAW dari kecilnya tidak pernah berbohong, berkata lemah lembut sama temannya, tidak pernah menyakiti. Akhirnya beliau mendapat apa? Gelar apa? Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin itu apa artinya Al-Amin? Apa? Dapat dipercaya. Misalnya nih dititip, ini uang 25.000. Dititip ya. Itu uang 25.000 akan dijaga terus oleh Nabi Muhammad SAW. Dijaga terus misalnya. Enggak dikurangi. Kalau kita dititipnya bagaimana? Jajan lah gitu kan. Tak boleh. Itu tadi ya. Apalagi misalnya dititip nih makanan kue TikTok yang udah terbuka. Ya kan? Ini lagi ngiler ini gitu kan. Ambillah satu tanpa meminta kepada yang punya terlebih dahulu. Tak boleh. Ya. Apalagi makan buah-buahan kan masalah. Titiplah buah salak. Misalnya kan titip buah salak bentar ya. Dimakan satu ya kan. Enak nih kan. Tak boleh. Kalau kita mau makannya, kita mesti minta izin dulu terhadap yang punya. Paham apa maksudnya? Okey, baik. Artinya ya terima kasih. Kalau nggak dikasih, Ya kalau nggak dikasih,
paksain gitu. Nah, pasti dikasih anak Pak Ustaz. Kalau kita mintanya baik, baik. Kemudian apa lagi? Sebab beliau tidak berbohong sejak kecil hingga meninggal dunia. Jadi dari Nabi Muhammad itu dari kecil dijaganya mulutnya, tidak pernah dia berdusta. Kira-kira ada enggak di antara kita ni yang enggak pernah berdusta? Lagi apa namanya? Lagi main kemarin musim banjir ya kan? Wah, sibuk berenang dalam parit. Siapa yang berenang dalam parit sini? Ada? Jarang. Jarang. Main sampai sore ya kan? Datang orang tuanya, datang ayahnya, bawa kayu. Kamu mandi tadi ya? Hendak. Padahal mandi. Takut kena pukul ya kan? Berbohong jadinya. Kalau Nabi Muhammad kita harusnya jujur. Ya, paham ya? Mesti jujur anak Ustaz. Kenapa? Selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak lain itu menuju ke Ka'bah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke awan yang sedang berjalan. Jadi awan berjalan. Biasanya kalau Nabi itu kalau dia berjalan ada awan yang menaunginya. Itu salah satu termasuk daripada keistimewaan atau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu awan menjadi gelap dari segala penjuru. Tak lama kemudian turunlah hujan lebat. Tanah Mekah menjadi basah dan tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur. Ya. Jadi kalau kita jadi orang baik, ya kan, Allah akan selalu lindungi. Ya. Kemudian teladan selama menjalankan usaha dagang. Tahu berdagang? Tahu dagang? Siapa yang orang tua yang berdagang sini? Jualan. Wah, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dulu juga berdagang. Ya, dulu ada jualan kain, apa lagi? Yang ada buah-buahan juga gitu. Kurma, banyaklah. Boleh. Iya, daging onta, gitu kan? Pokoknya barang dagangan di Arab lah. Iya. Ya enak lah. Tergantung cara masaknya. Kalau masaknya kalau masaknya bagus bumbunya kan tentu enak. Misalnya pakai apa namanya? Masak daging ayam. Dikasih apa namanya? Garam banyak-banyak. Enak lah. Enak. Kalau terlalu asin dia akan menjadi pahit. Kalau kambing, pandai-pandai bumbunya. Ya kan? Enggak suka? Suka apa aja lah ya. Ada yang suka, ada yang tidak. Jadi umur berapa Nabi Muhammad SAW berdagang? Umur berapa? 12 tahun. 12 tahun tu kira-kira kita kelas berapa itu? Kelas 6 SD. Kalian kelas berapa sekarang? Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 tu baru umurnya berapa? 8 atau 9 tahun. Jadi masih kecil tuh. 12 tahun lagi berapa tuh? 4 tahun ke depan lagi ya kan? Baru seumuran. Jadi umur kalian nanti umur 12 tahun, itu saat itu Nabi Muhammad SAW sudah mulai berdagang. Itu dah anak Pak Ustaz. Saking susahnya hidup Nabi Muhammad SAW. Susah tapi sabar beliau ya. Itu yang mesti kita contoh. Bisa anak Pak Ustaz ya? Okey, baik. Sekarang kita coba mau mengerjakan latihan, boleh? Boleh anak Pak Ustaz? Kalau kita mengerjakannya buka halaman tandai ya yang Ustaz jelasin sampai halaman 29 ya. Kita coba ngerjain ABC-nya halaman 32 ya. Boleh? Ya, boleh diskusi sama temannya. Ini buku siapa tadi? Ya, bismillah. Ya, sampai 10. Ya. Yang B enggak ABC aja saja dulu. Kalian mau ngerjain semuanya? A sama B, boleh? A sama B. Ya. Hari ini kita ngaji baca Quran enggak?
Baca Quran kita hari ini? Enggak ya? Cari ABC aja, cari aja. Cari latihannya saja ya. Ya. Hah? Bersejarah. Berziarah. Oke. Ziarah. Ziarah itu apa Ustaz? Itu bahasa Arab. Dari zara. Yaziru ziyaratan. Ya, ini nih. Ziarah artinya apa? Maknanya boleh mengunjungi, bukan kuburan. Kuburan itu beda lagi. Kuburan ya kuburan. Tapi kalau arti ziarah itu mengunjungi. Ya. Apa lagi? Silakan bertanya. Yang nggak kalian paham? Oh, yang ini berarti B kan, Pak? Ya. Dermawan itu apa, Pak? Oh, jangan ditanya jawabannya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak tahu. Nomor 1. Hah? Dermawan. Dermawan. Oke, dermawan. Dermawan itu lawan kata dari nggak pelit. Kalau biasa orangnya minta, nggak dikasih sama dia. Tapi enggak, kalau dermawan nih, kalau ada orang susah dia suka membantu. Ada dia punya pensil 2, temannya nggak bawa pensil, dipinjamnya 1. Itu namanya dermawan. Ya, nggak pelit gitu. Ini temannya dari tadi siang. Temannya orang susah misalnya. Pergi ke sekolah, pergi ngaji, ya kan? Nggak dikasih jajan sama orang tuanya, ya kan? Nah, tiba-tiba kalian dikasih sama orang tua kalian jajan 10.000 misalnya. Kalian beli makan donat yang enak-enak. Teman kalian ngiler. Ngiler nggak dikasih, ya kan? Nah, makanya kalau kita dermawan, kasihlah sedikit temannya kue yang dibeli, setengah boleh gitu. Itu namanya dermawan. Jangan diminta. Udah makan belum? Belum. Aku makan sendiri ya. Nggak bagi-bagi, nggak mau aku bagi-bagi, nggak boleh gitu ya. Oh ya, apa tadi kan Iya. Jangan ya. Pak ada ngejek jebak atau Janganlah, kan tadi bilang tadi nggak boleh ngejek, Pak. Nggak boleh, dapat dosa loh. Bapak-bapak itu kan orang tuh. Orang tua, bapak kalian semua kan orang tua semua. Ya kan? Nggak boleh diejek-ejek. diajak balik kan bapakku juga, Pak. Iya. Bapak kita orang tua semua. Nggak boleh kita ejek-ejek. Ya, bukan apa ya, Pak? Hah? Apa? Apa nama Ustaz? Ini Pak nomor 4, Pak. Pada apa nomor 4 tuh? 4B kan, Pak? Oh. Pada usia 6 tahun. Nah, boleh dibaca apa Ustaz? Usia 6 tahun diajak ke mana? Ibunya ngajaknya mau ke mana? Gitu. Mekah, Hmm? Madinah, Arab. Ke Arab, Pak. Ke Arab. Ada di halaman 29 kayaknya. 2930. Nomor 4 itu jawabannya ada di halaman 2930. Oh, nak 2930. Iya. Kok apa? Dikata bensin? Mana ya? Nomor berapa? Nomor berapa? Iya, boleh bisa. Aku pengen ngomong. Jangan ditengok.
Jangan. Buah gambar. Kopi. Ini Hakim nomor berapa Pak Ustaz? Mana? Tengok sini, bawa sana sini. Oke, hakim ya. Baik. Kenapa Ustaz itu hakim itu? Tahu hakim? Yang membuat keputusan itu disebut dengan hakim. Tahu misalnya gini nih. Ini ada spidol. Spidol ini tertinggal misalnya ke apa? Di kelas, di atas meja. Kalian berembuk siapa yang akan mengantar spidol ini ke kantor. Ya kan? Kalian musyawarah misalnya. Siapa namanya? Saya. Siapa namanya Pak Ustaz? Nuril. Nuril, misalnya Nuril. Nuril memutuskan kamu yang apa? Ngantarnya ke kantor. Boleh. Itu namanya maka Nuril tadi melakukan hakim, dia yang membuat keputusan. Ini ceritanya itu tuh. Nabi Muhammad menjadi hakim sallallahu alaihi wasallam dalam peletakan apa? Menjadi hakim. Nih, dalam meletakkan batu apa namanya itu kan? Keputusan siapa yang meletakkan yang lebih baik itu. Yang membuat keputusan. Ya. Tentunya kalau membuat keputusan itu yang adil ya. Yang adil Pak Ustaz. Ya. Ya Pak? Udah siap. Langsung esainya juga. Esainya juga siap. Nomor 3. Yang B-nya yang B. Ketika remaja. Tadi udah diceritain. Yang diceritain tadi. Ketika ada remaja, tahu remaja? Udah nggak merangkak lagi dari remaja. Maksudnya itu kan dari ini namanya remaja ya Pak Ustaz. Nanti kalian dah kelas berapa? 3, 4, 5, 6 dah remaja tuh dah. Anak-anak remaja. Kalau Pak Ustaz ini namanya apa? Dewasa. Apa? Dermawan. Ya itu tadi dermawan. Suka membantu, nggak pelit. Ya tadi kan. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang bagaimana? Orang yang baik, sopan, santun. Ini ada nih, ada di halaman 30. Jawaban nomor 3 ada di halaman 30. Silakan dibaca. Yang mana? Muhammad Ta'ala diberikan ini juga Pak. Iya. Iya. Kenapa Nabi Muhammad? Itu jawabannya ada di halaman berapa nih? Ada di halaman 29 juga kayaknya. Pak, kan Pak, aku tadi kan Pak baca yang nomor berapa ya? Ini Pak, nomor 6. Tapi kan ini ada nomor 6 Pak jawabannya Pak. Mana itu ya? Ini Pak. Ada tuh halaman 29. Ketika Muhammad Berapa ada? berusia 12 tahun. Tapi kok ini nggak ada penulis yang berdarah. Nggak ada nih, ada. Ini besar. Aku tadi aduh sakit. Mana? Oh iya ya Pak. Udah kan? Pak. Bapak. Yang ini juga Pak. Iya. Yang ini. Semua Pak. Semua Pak. Berarti 20. Bisa tinggal periksa saja lagi. 400 ya kan? Besok aku kerjakan di rumah ini. Kalau salah.
Baik anak Pak Ustaz. Nah Pak Ustaz mau istirahat dulu. Nanti dah jam 3. Mau istirahat? Ha? Ya, kita istirahat dulu. Boleh istirahat dulu ya. Baik, silakan simpan bukunya dulu. Boleh istirahat ya. Jam berapa ini, Pak? Jam 3, lewat 3. Ya, boleh istirahat.